lagi, ada Sarah Wijayanto di Jasa Alpin. Sarah. Nah, ini juga unik ini. Cuma 1, 2, 3 udah masih single, ini udah occupied. Geser ya, biar Sarah di pojok dulu ya. Nah, kalau yang ini sibuk sama buku barunya. Saya punya bukunya loh. Ini seru sekali. Risara. Ya? Ini, Saya sudah selesai membacanya. Cepet banget loh dia, aku seneng banget Kartika Putri sudah selesai membaca buku saya. Ini belum 1 bulan, udah masuk cetakan yang kedua. Baru tadi dikabarin, iya katanya udah masuk cetakan kedua. Ini baru ada di toko buku kemarin itu tanggal 31 Desember. Nah, segitu cepatnya. Memang gimana orang suka sekali sama cerita-cerita yang seru ini ya. Tadi saya sempat baca ya, belum sampai habis, tapi memang ingin baca lagi jadinya. Harus dong. Senang banget karena responnya positif Mas. Jadi jadi semangat untuk menulis lagi. Gitu. Ketagihan nulis jadi sekarang ya? Iya, pengalaman ini baru. Nulis sendiri kan? Nulis sendiri ya. Ada apa di sini sebetulnya? Sarah. Jadi itu curhatan-curhatan hantu-hantu yang aku temukan. Iya, tapi enggak sih kayak gini. Kan kalau misalnya biasanya buku itu kan buku horor gitu. Orang kan pasti mikirnya sesuatu yang nakutin atau kayak tiba-tiba ada muncul jeng-jeng apa gitu. Ini enggak, jadi ini lebih romantis kalau menurut aku. Jadi kayak cerita dari salah satu karakter, ada namanya Suti. Iya. Jadi dia itu adalah penunggu pohon di rumah ibu. Ini true story kamu sendiri? Iya, true story. Jadi sering yang paling sering ketemu dia tuh serem, emang mukanya serem banget. Kok ngeliat ke aku sih? Maaf ya. Jadi karena Sarah ini bisa melihat Kasa sendiri langsung. Makanya bisa melihat aku. Cantik ya. Mirip rambutnya sekantik. Makanya sama-sama ini. Kalau hidupnya hampir mirip gitu. Suti memang dia tuh serem gitu, tapi setelah sering-sering kita ngelihat aku ngelihat dia terus kayak akhirnya memberanikan diri untuk berkomunikasi dan akhirnya dia bercerita mengenai kisah hidupnya dia. Dan ternyata kisah hidupnya itu memilukan gitu. Dan ya udah, karena aku berteman dengan Risa Saraswati ini dan dia juga kalau dia memang penulis dan memang sudah punya buku dan pengalamannya juga lebih dahsyat lagi. Kebetulan memiliki ini yang sama ya. Jadi akhirnya kita, Mbak, gini deh Mbak, pertama kita share cerita dulu setiap malam Jumat. Itu hashtagnya Risara. Itu juga based on cerita kita. Setelah itu Risa gini, Mbak, bikin buku kali ya gitu. Dan itu juga karena banyak banget orang yang ayo dong dibukuin dong kayak Risa bikin buku. Dan kebetulan ada penerbit yang langsung tertarik dan mau, ya udah akhirnya tulis. Nah itu juga kenapa kok cerita kepikiran mau dengerin curhat hantu. Jadi kasihan gitu loh, dari yang aku dengar ceritanya itu kisah-kisah mereka bisa kita ambil pelajarannya. Jadi misalnya kayak penyesalan, kenapa harus mengakhiri hidupnya misalnya, atau penyesalan dia membuang-buang waktu sama satu laki-laki yang dia sebenarnya sudah tahu tidak baik untuk dia, tapi dipaksakan sampai akhirnya dia berakhir naas. Kayak gitu. Jadi kan kayak ada pelajaran hidup. Dan dia bilang jangan sampai seperti saya, karena saya di sini terus emosi yang terakhir saat-saat sebelum mereka meninggal itu terulang terus, Mas. Kenapa mereka ada terus jadinya ya? Iya, jadi antara kalau yang bunuh diri itu sudah gitu dong. Kayak lagi ada cowok cakep gitu. Kalau yang bunuh diri itu sudah pasti
nggak bisa nyebrang ya istilahnya gitu. Jadi itu rahasia Tuhan, nggak tahu sampai kapan dia bisa move on gitu. Nah kalau yang meninggalnya nggak wajar, biasanya itu pilihan mereka. Jadi biasanya menunggu ibunya, menunggu adiknya kayak gitu. Walaupun meninggalnya sama-sama itu dari ceritanya ya, dari aku dengar cerita mereka itu nggak selalu bisa ketemu. Itu jadi apa ya, sedih. Nah ini semua ada di diri Sarah. Nah, saran mau baca tapi Aku baca. takut, gimana ya? Enggak. Waktu baca nggak takut? Ketika baca gimana? Pas aku baca pertama kali kan memang dan aku langsung gitu kayak 2 jam aku langsung habisin buku itu kan. Kebayang padahal aku baru bisa baca loh Mas Sofi itu. Nggak, ya dia kan skip. Serius. Ketahuan kakaknya masih polos. Terus gitu. Jadi aku baca-baca terus aku sebenarnya kayak penasaran kan karena memang kita nggak bisa berkomunikasi. Tiba-tiba ada yang bisa berkomunikasi kan, jadi kita udah terima beres. Ya itu tadi yang timbul rasanya aku ngerasa bahwa story-nya yang aku ikutin bukan hantu keseraman mereka, tapi cerita mereka kenapa mereka bisa seperti itu dan sebagainya. Tapi benar dia baru yang kayak Kak, tidur sama aku tuh gitu. Kali kalau kayak tidur sama Jujun. Tapi romantis kan? Apa sih apa ya persahabatan antara Sarah dan Risa di situ kayak lucu sih orang kalau baca sendiri. Aneh, kita sih lihatnya aneh ya. Kayak curhat sama ngomong. Tapi kamu punya kemampuan untuk berinteraksi dengan makhluk dunia lain ini memang sejak umur 8 tahun? Enggak, jadi dari umur 8 tahun itu mulai melihat, mulai mendengar suara. Kalau untuk bicara sendiri, 17 tahun itu udah mulai mendengar suara, tapi nggak mau tahu karena takut, nggak ada yang bimbing. Masuk umur ke-30, baru berani kayak, karena Risa sebenarnya. Risa yang pertama kali, Mbak, coba deh Mbak, kamu ambil handphone kamu konsentrasi, kamu dengerin, kamu tulis apa yang kamu dengar. Jadi dari situ. Tapi semenjak tapi semenjak itu ya mereka tuh datang. Jadi kalau misalnya bayangin syuting di luar kota kali ya. Emang mau curhat. Jadi Bikin pendaftaran aja. Jadi kadang-kadang sosoknya serem gitu ya. Terus berarti ada wujud ya, bukan cuma cahaya ya? Wujud. Jadi sudah wujud ya? Udah wujud gitu, dan kadang-kadang kayak dia nggak akan pergi sebelum diajak ngomong gitu. Nah itu pada saat aku belum bisa kontrol. Jadi itu kan emang butuh waktu. Jadi sampai hari ini juga saya masih belajar untuk menyelaraskan terus Mas. Soalnya capek nggak? Capek. Karena energi. Kita bicara energi. Capek. Kadang-kadang mereka minta tolong, kayak misalnya nanya anak saya di mana? Nggak tahu anaknya di mana. Kayak gitu. Jadi kita hanya bisa membantu untuk mendoakan dan kayak diingetin, kamu tuh udah nggak ada. Jadi kamu tuh bukan sini lagi tempatnya. Ya sebaiknya kamu nggak tahu lah bukan di sini, kamu tuh harus pergi, kamu harus ke tempat kamu. Gitu. Cuman ya yang ada kayak syuting gitu. Ini aku di sini aja. Kita break dulu boleh? Boleh. Break dulu. Seru banget. Kita break dulu. Hati-hati nanti Aura ya. Iya. Ada geser sini. Kita break dulu, kita mulai saat lagi hanya di Just Alvin. Yang jaga emang sudah. Nggak ada yang Ada Suti hari ini. Dan sebagai penutup, kita minta mereka berempat, sekarang berempat ya, untuk berdiri sama-sama di sini ya. Tolong kasih lihat pose kalian yang paling kalian suka. Apa ya? Pose apapun bebas yang paling kalian suka. Yang merasa paling menarik, yang merasa paling the best pose-nya lah seperti apa. Monggo kita kasih lihat. Dan inilah mereka berempat sampai jumpa. Ayo, coba 1, 2, 3, ya.